Kamu kan duta bahasa gitu ya, Iya, 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 iya. di Benar, 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 di benar. percakapanku, "Ki kan duta bahasa," kayak Iya. gitu. Bersama kami siap berceppada, bersama kami siap berceppada, bersama kami siap berceppada, bersama kami siap berceppada. Ya, halo Sobat Bahasa, dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya Imade Andi Tiawan, selaku eh, Ketua Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Kali ini kita akan membuat konten siniar Mercepade. Dan aku juga nggak sendiri, aku ditemenin oleh salah satu anggota Paguyuban Duta Bahasa tahun 2017. Ada Bli Ngurah Wahyudi. Apa Ya, kabar Bli Gung? halo Kandit, Ya, baik-baik kabarnya. gimana Kandit, nih kesibukannya masa pandemi ini gimana? Apa kesibukannya? masa pandemi ya? Masa pandemi Hmm. kesibukannya sekarang lagi ya di rumah saja, Mm-mm. terus memang lagi WFH, Oh, WFH ya. bekerja dari rumah seperti Oh, iya itu. iya iya. Kemudian lagi persiapan untuk program aja. Aduh, program apa tuh kalau boleh tahu tuh? Aduh, program. Jadi kebetulan memang kemarin sempat ikut seleksi, jadi Mm-mm. program pertukaran, Ya ya pertukaran ya ya pemuda ya. gitu, Mm-mm, Australia mm-mm. Indonesia Youth Exchange Program Oh. 2021. Jadi memang karena programnya belum berjalan, jadinya masih persiapan aja dulu gitu. Oke. Itu sih kesibukannya sekarang. Ya, jadi memang di Paguyuban Duta Bahasa ini orang-orangnya memang benar-benar produktif-produktif sekali gitu ya. Sangat produktif Iya, sepertinya jadi Kandit. ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota paguyuban kita masing-masing dan tentunya itu nanti akan mendorong anggota-anggota yang lain kan begitu Beligung. Betul, semoga. Jadi semoga nantinya buat teman-teman dari Paguyuban Duta Bahasa pun sebetulnya tanpa saya ada di sini pun juga teman-teman Duta Bahasa memang produktif semua ya, karena memang mereka ada yang memang sudah mempunyai contohnya program yo apa namanya di kanal YouTube mereka, terus ada juga mereka membuat konten-konten kreatif juga. Jadi itu mungkin yang membuat para duta bahasa ini produktif di masa pandemi kan, Dit? Ya benar, salah satunya mungkin konten Duta Warta yang Oh iya, mereka betul. mereka harus buat gitu Betul, ya betul, betul. dalam rangka proses seleksi mereka Betul. gitu. Itu bisa mereka lanjutkan soalnya. Betul, betul Mm-mm. sekali. Jadi di setiap akun-akun Instagram atau sosial media pribadi mereka, mereka sudah membuat yang namanya konten-konten sesuai dengan kreativitas mereka begitu ya Ya, untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, betul, betul. Bligong ini anggota Duta Bahasa tahun 2017 ya Bligong ya, betul ya? Iya, Iya. anggota 2017. Mm-mm. Jadinya pada saat 2017 kebetulan wakil 3 Duta Bahasa 2017. Kemudian di tahun 2018 Mhm. menjadi pengurus paguyuban Mm-mm. bersama Bayu, Ya. dipercaya sebagai wakil ketua juga. Jadinya dari tahun 2018 sampai kemarin 2020. Oh 2018 sampai 2020. Iya, Ya setelah itu kepengurusan saya begitu ya. saya serahkan kepada kalian. Iya, ya sampai sekarang Bligong ini masih memberikan masukan-masukan, masih membimbing teman-teman di pengurus untuk kemajuan paguyuban Duta Bahasa selanjutnya. Nah, aku pengen tahu nih apa sih yang sebenarnya membuat Bligong itu sampai sekarang masih aktif atau masih sering muncul lah begitu di paguyuban Duta Bahasa. Apa apa motivasi dari diri sendiri yang Bligong punya? Oke, waduh, udah mulai berat nih. Jadi misalkan kalau saat ini kenapa gue masih di paguyuban itu, kalau dibilang aktif, mungkin sekarang sudah mulai nggak terlalu aktif ya gitu. Cuman sebisanya untuk membantu adik-adik juga di paguyuban, karena pertama itu memang eh, dari sinilah, dari paguyuban lah. Jadi Bligong punya beberapa pengalaman, kemudian punya relasi juga. Jadinya kalau dibilang harusnya sadar lah gitu. Kita punya komitmen, komitmen yang sudah dipegang teguh dari awal. Kalau emang kita sudah serius mau ikut sebuah event ataupun acara apapun itu ya, maksudnya selain duta bahasa pun gitu. Kalau misalkan mau ikut ajang-ajang apa, misalkan kalau misalkan ikut organisasi tentunya
organisasi pasti ditanya itu adalah komitmen kita gitu. Bagaimana kita ke depannya, jangka panjangnya seperti apa, apa yang bisa kita beri ke organisasi tersebut gitu. Jadi di situ Bligong berpikir bahwa di sini nih tempat Bligong nih karena teman-teman di sini benar-benar merangkul pertama, kedua karena Bligong juga sambil belajar juga nggak hanya jadi gini, Bligong sebagai senior tapi nggak hanya cuma bisa kamu ini loh, kamu ini loh, kamu ini loh, tapi juga menerima masukan gitu. Dan malah Bligong juga kadang belajar dari adik-adik gitu. Oh kayak gini ternyata, oh kayak gini ternyata, apalagi setelah dari tahun 2017. Dari tahun 2017 itu memang semakin kesini semakin kreatif semua gitu loh, semakin pandai semua adik-adiknya gitu loh. Bahkan sampai Bligong ngerasa wah dulu saya nggak begini nih. Dulu saya emang nggak begini nih gitu. Jadi memang kayak punya apa ya, punya kalau bahasa Balinya bilang sing kodak ninggalin gitu, ngalin gitu. Oh ya ya. Jadi Bligong nggak tega untuk melupakan paguyubannya ya. Selalu hadir dan memberikan masukan kalau misalkan dibutuhkan. Lalu juga belajar juga hal baru ya. Karena Iya, tadi betul, Bligong betul. juga bilang tidak hanya memberikan masukan tapi juga menerima masukan gitu ya. Betul, Menerima betul. masukan. Dan satu hal yang selalu aku pegang dan aku ingat dari Bligong ini adalah komitmen yang tadi Bligong sampaikan gitu. Jadi ketika kita mengikuti satu organisasi, kita harus memberikan komitmen ya. Kita harus punya komitmen untuk mengikuti organisasi tersebut sehingga kita bisa memberikan apa yang kita punya terhadap untuk organisasi tersebut begitu ya. Betul. Jadi kalau dibilang komitmen dalam artian komitmen, jadi sebetulnya dari pertama kita berencana. Nah, dari berencana untuk mengikuti organisasi kah, mengikuti ajang kah, kita sudah tahu konsekuensinya. Terus kemudian kita sudah tahu apa saja yang bisa kita pelajari di sana gitu. Kita udah punya pemikiran nanti untuk kedepannya, saya harus seperti ini, saya harus begini, saya nggak boleh begini, saya harus ini kayak gitu kan. Jadi itu yang Bligong selalu terapkan seperti itu loh. Dan memang timbal balik dari paguyuban ini yang membuat Bligong sampai sekarang ini masih di sini gitu loh. Jadi kadang pun memang orang tua di rumah bilang kan udah selesai gitu kan. Ya, Karena ya, kan ya. Karena hanya jabatannya iya bapak ibu kan tahunya cuman 1 tahun Satu nih tahun, iya, sampai betul, 2018. betul. Tapi dari kemarin itu terus bilangnya mau ke balai gitu. Iya. Emang ada apa sih di balai kayak gitu kan. Jadinya mikirnya kayak apa ya, nggak salah juga orang tua seperti itu, cuman sekarang mau meluruskan aja gitu. Jadi terkadang memang kita membutuhkan sebuah komitmen dan membutuhkan sebuah bisa dibilang kita harus membicarakan baik-baik dengan orang tua terlebih dahulu terutama. Jadinya pada saat kita memulai mengikuti sebuah organisasi atau apa, ini loh tujuan saya masuk ke sini gitu, ini loh tujuan saya untuk ikut ini kayak gitu. Jadinya di awal sebenarnya Bligong sudah bilang gitu, kalau ikut di Duta Bahasa tuh programnya banyak, kegiatannya banyak, dan bisa mendapat pengalaman yang banyak juga gitu. Relasi pun juga nggak akan putus gitu. Betul, Jadi betul. dari manapun sampai sekarang kan pegawai balai contohnya. Sampai kena pegawai balai, kemudian ada teman-teman Ikadubas dari luar kota, Bali. dari luar Bali juga, luar provinsi gitu. Jadi itu nilai tambahnya gitu. Betul, itu nilai tambahnya. Itu sih Kandit yang gini. Jadi memang berawal dari komitmen dan niat itu menjadikan seperti sekarang ini. Jadi awalnya memang harus ada komitmen dan niat dulu gitu ya. Ya. Dan apa sih menurut Bligong yang membuat paguyuban Duta Bahasa ini spesial gitu? Maksudnya dari versinya Bligong sendiri, definisi paguyuban Duta Bahasa itu menurut Bligong apa gitu? Kalau ditanya definisi paguyuban Duta Bahasa ya, sebetulnya kalau dibilang paguyuban Duta Bahasa, kalau kita berbicara di provinsi lain ya, provinsi lain juga ada paguyuban, betul. paguyuban Duta Bahasa, karena memang Duta Bahasa ini kan
berada di bawah naungan Badan Bahasa nih, Badan Betul. Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa seperti itu. Nah, di provinsi lain juga ada, cuman ada yang namanya Ikatan Duta Bahasa gitu, ada yang Paguyuban Bahasa. Kebetulan karena di Provinsi Bali menggunakan Paguyuban Duta Bahasa. Jadi dari Paguyuban Duta Bahasa nih gini, eh, orang-orang atau anak muda deh kita bilang ya, anak muda yang memang peka terhadap isu-isu kebahasaan, terus memang bertujuan untuk menyosialisasikan bagaimana sih penggunaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana kita menggunakannya di ruang publik dan sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin membuat unik ya, Kandit ya gitu. Dan kalau bisa dibilang banyak yang di awal itu bilang kayak ngapain sih ikut duta bahasa gitu kan, ngapain ikut duta bahasa, apa yang bisa didapat di duta bahasa kayak gitu. Jadinya kadang agak gimana ya bilangnya, ya adalah untuk jawabannya itu gitu. Oke, jadi sebenarnya ini sih yang salah satu hal utama yang ingin kita bahas di siniar ini ya. Nah, di siniar Mercepada ini kan kita ingin membahas hal-hal yang keliru di masyarakat gitu. Ya. Nanti kita luruskan di siniar Mercepada ini gitu. Tidak hanya tentang paguyuban tapi tentang penggunaan kebahasaan juga nantinya gitu. Nah, tapi yang sekarang ingin kita bahas adalah kekeliruan yang muncul atau stigma yang muncul dari masyarakat gitu ya terhadap paguyuban duta bahasa ini gitu. Nah, jadi di masyarakat itu terutama yang sering saya dengar gitu ya, ketika kita ada dalam suatu acara gitu misalkan, lalu ada permasalahan atau kebingungan tentang bahasa Indonesia begitu, baik itu tentang padanan kata atau tentang bagaimana penulisannya dan lain sebagainya. Nah, itu mereka langsung mengatakan bahwa kamu kan duta bahasa gitu ya. Kalau misalkan di percakapanku, Ki kan duta bahasa gitu. Masa nggak bisa sih kayak gitu. Mereka membawa label duta bahasa itu seolah-olah membuat semua anggota duta bahasa digeneralisir bahwa mereka semua pasti bisa. Nah, kayak gitu biasanya stigmanya. Nah, menurut Bligung, apa tanggapan Bligung terkait stigma yang seperti itu biasanya Bligung? Kalau dibilang bener juga ya kan dibilang ya. Saya juga baru ingat-ingat. Bligung juga kayak gitu. Di awal-awal ikut pemilihan duta bahasa itu memang sangat dibenarkan pernyataan dari Kandit itu tadi yang seperti Bligung bilang, kenapa ikut duta bahasa gitu kan, kenapa apa sih yang didapat duta bahasa gitu kan. Nah, pada saat sudah melalui tahap final, Bligung mendapat kayak gini, wih duta bahasa nih gitu loh. Jadi kayak teman-teman tuh kayak bahasa Balinya gini, melah ngomong pilihannya gitu. Jadi seolah-olah mereka menganggap bahwa duta bahasa itu polisi bahasa gitu ya. Benar. Jadi kayak setiap apapun kesalahan yang kita punya diperbaiki gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu ya kan ya gitu. Jadi mau meluruskan sedikit deh boleh gitu. Jadi sebetulnya kan kalau dibilang memang kita itu adalah anak-anak muda yang peka terhadap bahasa dan penggunaan bahasa. Terus bagaimana sih yang baik, yang benar, kemudian bagaimana sih kita menyosialisasikan penggunaannya seperti itu. Jadi bukan semata-mata karena kita memegang gelar atau memegang nama duta bahasa, kita itu seperti kalau dibilang kasarnya kamus berjalan, KBBI berjalan gitu biasanya. KBBI berjalan gitu. Kadang ada yang nyeletuk bener sama kayak Kang Adit itu, bener nggak sih bahasa Indonesianya tuh kayak gini gitu loh. Jadi kan sebenarnya kita semua di sini ya, mungkin teman-teman paguyuban duta bahasa yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, karena kita di sini juga pasti mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tapi sebetulnya kita di sini juga sedang belajar. Iya betul. Semua anggota paguyuban yang masuk ke paguyuban duta bahasa ini, kita semua sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Bahkan ketika kita membuat suatu acara terkait literasi misalkan, itu kita sama-sama belajar juga gitu. Tidak menggurui satu sama lain. Begitu. Jadi itu tadi tidak menggurui satu sama lain, karena apa ya?
banyak sekali pengalaman apalagi dari tahun 2017 ya kan gitu ya. Iya. Nah, ini boleh diceritain sedikit nih pengalaman-pengalamannya dari Udah. 2006. 2017 itu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Nah, dari situ tuh saat selesai final benar-benar seperti sebenarnya kalau dibilang berat nggak berat. Cuma karena memang kita kan sebagai seorang duta nih gitu. Kita sebagai seorang duta, kita adalah anutan. Jadinya mau tidak mau bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara di depan publik harus mencerminkan itu gitu. Jadi kalau dibilang engkene duta bahasa sing bisa bahasa kene gitu. Bahasa Baline kene apa, bahasa Indonesianya kene apa gitu kan. Kadang di rumah pun sampai kayak gitu loh. Jadinya dikirain kita bisa bahasa Bali alus banget gitu. Iya, Padahal kita juga masih belajar belajar, gitu. Kita sama-sama masih belajar gitu. Jujur saya bahasa Bali juga tidak terlalu bisa yang alus gitu kan. Yang alus apa sih? Alus singgih gitu. Alus singgih, Misalkan ya, kita benar-benar. kita misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalkan kita Bligong sendiri pribadi nggak apa ya menyatakan bahwa diri Bligong tidak fasih menggunakan bahasa Bali alus singgih seperti itu. Tetapi disinilah tempat Bligong belajar kayak gitu. Jadi betul. baru tahu misalkan kata ini di paguyuban. Misalkan kayak barusan yang Bligong bilang anutan itu baru tahu Baru juga tahu. di duta bahasa. Biasanya kita bilangnya Panutan. panutan. Ya kan? Makanya. Wah, kamu emang benar-benar panutan gitu. Padahal salah gitu. Misalkan gini, wih memang bisa memang nih nanti bisa jadi gini pemain handal gitu misalkan. Ya, padahal yang betul itu Andal. andal. Nah, gitu, ya. jadi sambil belajar gitu loh, sambil belajar Bligong bisa ini di paguyuban. Ya, jadi ada banyak kosakata baru yang kita temui di paguyuban ini ya gitu ya. Mungkin salah satu contohnya juga takarir. Takarir. Jadi kayak pertama kali dengar itu takarir seperti aneh aja gitu Aneh, rasanya. betul. Cuman sekarang ketika kita dengar takarir, oh sudah tahu artinya bahwa padanan kata dari caption begitu. Dan ada satu hal yang menarik Bligong yang ingin aku ceritain lah nih. Ini pengalamanku pribadi di mana ada beberapa teman-teman dekatku yang kan aku berusaha menggunakan bahasa-bahasa itulah ya gitu. Takarir, pelantang dan lain sebagainya ketika berbicara di kampus tempat kerja gitu. Nah, aku ngerasa beberapa teman-teman dekat yang sering dengar aku menggunakan kata itu, mereka mulai mau untuk menggunakan kata tersebut juga tanpa mereka sadari gitu. Jadi ketika mereka bilang caption, mereka bilangnya takarir gitu. Itu merupakan satu kebanggaan tersendiri lah gitu. Jadi kita bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, jadi terkait stigma-stigma yang tadi kita bahas gitu ya, bahwa kesimpulannya adalah sebenarnya anggota-anggota paguyuban itu tidak serta-merta langsung hebat begitu, langsung tahu semua hal, langsung tahu semua padanan kata atau bisa semua bahasa begitu ya. Tapi di sini kita perbedaannya adalah kita adalah orang-orang yang tertarik, yang berminat atau yang memiliki kepekaan tersendiri terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi anggota paguyuban duta bahasa. Nah, dan di sini kita semua selalu belajar dan belajar lagi untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang belum kita tahu sebelumnya terkait kebahasaan seperti itu. Betul. Nah, jadi teman-teman di sini siapa tahu ada yang mendengarkan dan ingin mengikuti atau bergabung di paguyuban duta bahasa ini. Bisa. Ya, kedepannya tidak usah ragu karena kita di sini tidak serta-merta jago begitu ya. Kita semua sama-sama belajar dan kita akan rangkul semuanya untuk bisa berkembang bersama-sama begitu ya, Bligong ya. Nah, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih Bligong sebelum kita menutup sesi Siniar Mercepada ini. Apa harapan Bligong terhadap kepengurusan paguyuban duta bahasa yang sedang berjalan sekarang ini ya? Kebetulan saya kan ketuanya nih, saya juga pengen dengar lah gitu. Saya juga pengen dengar dari Bligong nih harapannya seperti apa atau mungkin ada masukan-masukan kah seperti apa? Oke, kalau ditanya misalkan harapan ya, mungkin harapan Bligong mungkin mewakili dari, mohon maaf Bayu ya.
jadi Bayu kan sebetulnya Bayu yang menjadi ketua paguyuban sebelumnya, ya. Bligong hanya wakil. Jadi ini mewakili ya jadinya, Ya, betul. mewakili pengurus yang sebelumnya. Mungkin kami hanya bisa memberi masukan ataupun saran itu pertama eh tentunya melanjutkan program. Melanjutkan program. Yang kedua, karena kondisi seperti saat ini itu pandemi, mau tidak mau kalian harus menjadi lebih kreatif. Kreatif, betul. Betul, menciptakan tuh kan. Itu pun sebenarnya jadi lebih apa ya? Membuat konten-konten yang menarik walaupun kita sedang berada di pandemi, kita nggak kayak apa ya, seperti tahun-tahun kemarin nih kita bisa keluar ke daerah lain gitu. Misalkan kita bisa apa ya, misalkan ke sekolah ataupun kita bisa ke mana gitu untuk melakukan sebuah kegiatan duta bahasa nih, program kerja duta bahasa. Tapi sekarang biar dikemasnya itu lebih menarik, sekreatif mungkin lah gitu. Jadinya itu sih mungkin yang bisa Bligong kasih itu, pertama ya melanjutkan program sekreatif mungkin kalau bisa. Kemudian karena Bligong berbicara dengan ketuanya langsung guys. Jadi teman-teman paguyuban asik. Semoga selalu selalu bisa apa ya, kalau dibilang menjadi inspirasi lah, menjadi anutan gitu. Kalau misalkan tidak bisa secara luas, dari lingkungan sekitar saja dulu. Betul. Gitu. Kita pelan-pelan aja gitu. Kita nggak, karena kan proses belajar itu nggak harus langsung menjadi teng gitu. Maksudnya udah jadi gitu aja kan. Jadi kita merintis dari bawah pelan-pelan gitu. Betul, pelan-pelan dulu gitu. Apalagi yang pengurus yang Kandit hadapi sekarang ini adalah di masa pandemi kan, dimulai dari 2020 kan gitu. Itu aja sih tadi, dan semangat juga untuk setiap program yang dilaksanakan gitu. Karena memang dari awal Kandit sudah dilantik, dikukuhkan. Kemarin itu di 2020 memang beberapa kegiatan memang sudah berjalan dengan baik dan sangat Bligong apresiasi gitu. Terima kasih. Karena apa ya? Mungkin ada rasa iri ya. Rasa iri gitu. Kok mereka kreatif sekali gitu. Kreatifnya itu karena dituntut oleh keadaan gitu. Jadi kayak, oh iya bener ya, kenapa nggak kepikiran kemarin tahun-tahunnya Bligong maksudnya sama Bayu, kenapa nggak kepikiran waktu itu bikin program seperti ini gitu. Jadi kayak senang aja liatnya gitu loh. Apalagi sekarang di sosial media itu benar-benar wadah yang sangat tepat sekali gitu kan di masa pandemi ini gitu. Ya itu sih kayak bangga aja gitu. Iya, makasih banyak Bligong masukannya dan apresiasinya. Tentunya itu merupakan hal yang sangat kita butuhkan gitu ya dari kepengurusan yang sekarang gitu. Nah, sekalian juga mungkin promosi gitu. Karena tadi Bligong bilang untuk melanjutkan program yang sebelumnya sudah ada, bahwa aku mau nyampein ke teman-teman semua yang menonton, dalam beberapa bulan ke depan itu kita akan ada juga program yang sebelumnya sudah pernah kita jalankan, yaitu Gempita. Okay. Ya. Jadi Gempita ini akan hadir kembali beberapa bulan ke depan, tentunya dengan penyesuaian tertentu untuk menyesuaikan keadaan pandemi ini. Dan kita berharap semoga acara ini bisa terselenggara dengan baik gitu ya. Dan sekarang kita sudah mulai mempersiapkan semua persiapan yang harus dilakukan begitu untuk kegiatan Gempita ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah membuat Gempita. Jadi dalam Gempita itu ada lomba reportase dan lomba menyanyi lagu pop Indonesia begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin mendaftar juga nanti. Wah, ini program belum ada, saya sudah promosi. Ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman juga sudah bisa mempersiapkan diri begitu ya. Betul. Jadi beberapa bulan ke depan lah. Jadi kalian masih punya banyak sekali waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, dan Gempita ini peminatnya setiap tahun itu semakin meningkat, Bligong. Makanya
saya berpikir tahun ini tetap harus ada. Semoga. Harus ada begitu. Nah, bagaimanapun caranya Semoga. nanti kita sama-sama akan mengerjakan program tersebut sehingga program tersebut bisa diikuti oleh masyarakat lah gitu ya. Oke. Ya, jadi itu dia tadi siniar mercepada kita hari ini membahas terkait stigma yang biasanya muncul dari masyarakat terhadap Paguyuban Duta Bahasa, dan kesimpulannya tadi adalah kita semua di anggota Paguyuban Duta Bahasa ini kita sama-sama belajar, Betul. kita masih dalam proses membenahi diri untuk lebih baik ke depannya begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung juga ke Paguyuban Duta Bahasa tidak usah takut karena kita semua di sini sama-sama belajar dan akan Betul. saling merangkul begitu ya. Betul sekali Kandit. Ya, kalau begitu akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang di Siniar Mercepada. Iya. Jadi ini juga salah satu program dari Program baru ya. baru begitu nih. ya. Jadi kayak ya banggalah Iya, gitu. iya. Semoga bisa berlanjut ya. Setengkara, Ya. setengkara. Terima kasih banyak sekali lagi Bligong sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Ya. juga Kandit. Ya kalau begitu kami berdua mohon pamit dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Mulai bangkit, kaulah muda Indonesia.